البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita mengambil kaidah yang keempat terkait kaidah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Aba Muhammad Bengkulu berkaitan tentang hal-hal yang dengannya kita membantah Mu'attilah. Apa yang dimaksud dengan Mu'attilah? Hanif. Semua firqah yang mengingkari sifat atau nama-nama Allah, ya. Semua firqah yang mengingkari nama atau sifat-sifat Allah, baik sebagian atau keseluruhan, itu masuk kategori Mu'attilah. Makanya ta'til, perbuatan mereka kan ta'til. Firqahnya namanya Mu'attilah, perbuatannya ta'til, menolak atau mengingkari suatu nama atau sifat-sifat Allah. Nah, pengingkaran ini terbagi menjadi dua, ta'til kulli dan ta'til juz'i. Ta'til kulli yaitu menolak secara keseluruhan. Itulah yang dilakukan oleh Jahmiyah. Keseluruhan nama-nama dan sifat-sifat mereka ingkari. Kelompoknya namanya apa? Akmal? Jahmiyah. Nisbah kepada siapa ini Jabir? Jahmiyah, firqah yang dinisbahkan kepada siapa? Jahm ibnu Safwan. Yang kemarin kita bahas bahwasanya nisbah Jahmiyah kepada Jahm ibnu Safwan, walaupun sebenarnya dia bukan pencetus pertama kali keyakinan itu, tapi dia yang mempopulerkan, yang menjadikan terkenal, menyebarkan kesesatan tadi. Adapun sebenarnya Jahm bin Safwan ini mengambil keyakinan sesatnya dari siapa? Nasrul, dari Ja'ad ibnu Dirham. Nah, dan kedua-duanya kan dihukum mati atas kezindikan mereka. Yang membunuh Ja'ad ibnu Dirham siapa? Mujahid. Khalid Al-Qasri. Sedangkan yang membunuh Jahm ibnu Safwan adalah Salam ibnu Ahwaz Al-Mazini. Nah, siapa namanya? Fatih Salam ibnu Ahwaz Al-Mazini menurut pendapat yang masyhur. Pada tahun 128 Hijriah. Dan terkait terbunuhnya Jahm ibnu Safwan, ada yang berupaya untuk mengalihkan dari hukuman mati karena kezindikan, yaitu karena agama, menjadi apa? Suatu perkara yang disebabkan perkara politik. Dan ini tidak benar.
terbunuhnya Jahm ibnu Safwan bukan hanya karena perkara politik. Nah, karena perebutan kekuasaan bukan. Tetapi karena kezindikan yang ada pada Jahm ibnu Safwan tersebut, sehingga Khalifah saat itu memerintahkan untuk Jahm ibnu Safwan dihukum mati. Sebagaimana hal ini ditunjukkan dalam riwayat Ibn Abi Hatim dari Saleh Ibn Ahmad Ibn Hanbal, bahwasanya beliau mengatakan qara'tu fi dawawini Hisham ibn Abdul Malik. Jadi khalifahnya saat itu Hisham ibn Abdul Malik. Ila Nasr ibn Sayyar amili Khurasan, amma ba'du faqad najama ay dhahara ibalaka rajulun yuqalu lahu Jahmun minad dahriyah fa in dhafirta bihi faqtulhu. Aku membaca dalam catatan surat-surat Hisham ibn Abdul Malik yang dikirim kepada Nasr ibn Sayyar, gubernur di negeri Khurasan. Amma ba'du, telah muncul dari arahmu, yaitu di Khurasan, seorang laki-laki yang bernama Jahm, dan dia termasuk berpemahaman dahriyah, pemahaman sesat, meyakini bahwasanya apa yang mengatur jagat raya adalah waktu semata, karena dia ada keyakinan Allah memiliki sifat, ya kan? Bahkan Allah ada atau tidak saja dia ragu-ragu, sampai-sampai 40 hari 40 malam dia tidak sholat karena ragu-ragu tentang Rabbnya. Maka kata Khalifah, jika kamu mendapatinya, bunuhlah. Tayyib. Ini menunjukkan bahwasanya dibunuhnya dia atau diperintahkan untuk dihukum mati bukan hanya sekedar perkara siasat dikarenakan Jahm itu memberontak, bukan, tapi dikarenakan dia berpemahaman kufur. Dan bisa saja memang terkumpul selain pemahaman ini juga dia memiliki pemahaman Khawarij. Nah, dan ini juga ditegaskan pada riwayat yang lain yang disebutkan oleh Al-Hakim Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Nah, ketika Salam telah mampu untuk menangkap Jahm tersebut, di mana Salam Ibnu Ahwas mengatakan, ya Jahm, inni lastu aqtuluka li annaka qataltani, fa anta indi ahqaru min dhalik, walakinni sami'tuka tatakallamu bi kalamin a'taitullaha ahdan alla amallakaka illa qataltuk. Wahai Jahm, sungguhnya aku tidaklah membunuhmu karena kamu memerangiku, yaitu karena kamu memberontak, bukan. Ini penegasan bahwasanya hukuman mati kepada Jahm itu murni karena perkara din, bukan hanya perkara siasat, perkara politik. Dan ini kebiasaan ahlul batil, untuk mengalihkan suatu perkara yang dibangun di atas agama kepada apa? Kepada perkara politik. Nah, tuduhan kepada khalifah, tuduhan kepada penguasa negeri, nah, raja-raja yang ingin menegakkan hukum Islam misalnya, ketika ada hukuman mati diberikan, terkadang dialihkan itu hanya sekedar politis, nah, untuk melanggengkan kekuasaannya. Padahal, nah, pada kasus ini tentang Jahm bin Safwan, karena memang dia berpemahaman kufur yang pantas dihukum mati. Makanya Salam menegaskan itu, sungguh engkau lebih rendah di sisiku daripada hal tersebut, yaitu untuk dibunuh hanya karena dia memeranginya. Tapi aku telah mendengarmu mengucapkan suatu ucapan yang aku berjanji kepada Allah, jika aku mampu menangkapmu maka aku akan membunuhmu. Baik. Jadi ini
sebab dibunuhnya Jaham ibn Safwan diberi penegasan di sini. Kenapa? Karena adanya firqah, adanya kelompok atau orang yang berpendapat bahwasanya dibunuhnya Jaham ibn Safwan karena hanya sekadar perkara politik. Baik. Ini tambahan untuk pembahasan yang kemarin. Nah, terkait bagaimana kita membantah Mu'attilah. Yang tadi ada Mu'attilah total, yaitu menolak secara total, yaitu Jahmiyah. Ada yang ta'til juz'i, menolaknya sebagian saja, seperti apa? Seperti Asy'ariyah, orang-orang Asy'ariyah menolak sebagian sifat tapi menetapkan sebagian sifat yang lain yang secara akal menurut mereka diterima. Nah, bagaimana kaidah umum dalam membantah mereka? Indah Abdurrahman, kaidah umum dalam membantah setiap ahli ta'til yang menolak suatu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita katakan bahwasanya keyakinan mereka menyelisihi zahir nas, zahir dari dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang kedua, Pak Muhammad Aceh, bahwa keyakinan mereka itu menyelisihi jalan para salafun salih. Yang ketiga, Pak Hamzah, pendapat mereka menyelisihi dalil yang sahih atau tidak dibangun di atas dalil yang sahih. Nah, ini 3 jawaban umum, ikhwan, untuk semua Mu'attilah, semua jenis Mu'attilah yang mereka menolak sifat dari sifat-sifat Allah. Demikian pula muharrifah yang memalingkan suatu makna kepada makna yang batin. Kita katakan 3 jawaban ini. Keyakinan kalian menyelisih zahir nas, dan keyakinan kalian menyelisih jalan para salaf. Kemudian yang ketiga, keyakinan kalian itu tidak dibangun di atas dalil yang sahih. Nah, perhatikan catatan kaki. Qala wa nahnu ma'muruna bittiba'i tariqatis salafi fi fahmi nususil kitabi was sunnah. Dan kita semua diperintahkan untuk mengikuti jalan para salaf. Wajib untuk kita mengikuti jalan para salaf dalam memahami nas-nas Alkitab dan As-Sunnah. Berarti apa? Jalan keselamatan itu ketika seseorang berpegang teguh pada 3 hal. Yang pertama, berpegang teguh dengan Al-Quran. Yang kedua, berpegang teguh dengan As-Sunnah. Kemudian unsur yang ketiga yang banyak dari firqah-firqah tidak memegangnya, yaitu dalam memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut harus mengikuti metode para salaf. Ini unsur ketiga yang banyak dilalaikan sehingga mereka banyak terjatuh di dalam penyimpangan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Sebab tidak seorang muslim pun kecuali mengaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tapi dengan pemahaman siapa? Nah, Jahmiyah mengaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tapi dengan pemahaman Jaham bin Safwan. Mu'tazilah mengaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tapi dengan pemahaman Wasil bin Atha. Dan yang lainnya dari firqah-firqah masa sekarang, Hizbut Tahrir, Jama'atul Tabligh, Ikhwanul Muslimin. Mereka mengklaimnya yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tapi dengan pemahaman pemimpin-pemimpin dan guru-guru mereka, bukan berdasarkan pemahaman salaf. Nah, inilah yang membedakan ahli sunnati wal jamaah salafiyun, al-firqatun najiyah, al-ta'ifah al-mansurah, terbedakan dari sisi ini. Nah,
karena mereka memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf. Apa dalilnya, ikhwan? Qala Allah Ta'ala, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Diingat dalil ini dan sisi pendalilannya. Allah mengatakan jika mereka beriman dengan semisal perkara yang kalian beriman dengannya, maka sungguh mereka mendapatkan hidayah. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan tolak ukur suatu jalan yang ditapaki oleh seseorang bahwasanya jalan itu adalah jalan hidayah adalah ketika apa? Ketika imannya sesuai dengan metode para sahabat dalam beriman. Karena bimithli ma amantum bihi, siapa yang diajak bicara? Yaitu para sahabat. Maka siapapun itu, jika mereka metode dalam beriman sebagaimana metode para sahabat dalam beriman, dalam berakidah sebagaimana akidahnya para sahabat, maka mereka orang yang mendapatkan hidayah. Berarti orang yang tidak berjalan di atas metode para sahabat dalam beriman dan dalam berakidah, maka bukanlah orang yang berjalan di atas hidayah. Paham? Ini diantara dalil pokok akhwan tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad tadaw. Jika mereka beriman dengan semisal perkara yang kalian beriman dengannya, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Jika mereka berpaling dari jalan para sahabat, maka sungguh mereka telah apa? Telah memisahkan diri. Telah menyimpang dari jalan yang lurus. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepadamu wahai Nabi dari mereka. Tidak butuh engkau kepada mereka, dan Allah adalah As-Sami'ul Alim. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah Subhanahu wa taala katakan, siapa saja yang menyelisihi jalan Rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk. Kalau ini jelas gamblang, semuanya tidak akan ada yang mengingkari, kawan. Kalau menyelisihi jalan Rasul, menyelisihi petunjuk Rasul, maka tersesat. Tapi perhatikan unsur yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Dia menyelisih Rasul setelah jelas jalannya Rasul, setelah jelas petunjuk, kok menyelisih Rasul. Sekaligus dia mengikuti jalannya selain jalan kaum mukminin. Ini menunjukkan bahwasanya penyelisihan terhadap Rasul dengan apa? Dengan penyelisihan jalan orang-orang yang beriman, ini merupakan perkara yang saling berkaitan. Menunjukkan untuk seorang bisa mengikuti dan berjalan di atas jalan Rasulullah SAW dan petunjuk Rasulullah, maka dia harus mengikuti jalan kaum mukminin. Dan jalannya kaum mukminin yang dimaksud adalah para sahabat radhiyallahu alaihim. Karena mereka mukminin yang pertama kali dimaksud dalam dalil-dalil. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, menyelisih Rasul dan menyelisihi jalan para sahabat.
Maka orang yang seperti ini nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, akan kami biarkan dia tersesat di dalam kesesatannya. Nuwallihi ma tawalla, ini hukuman di dunia. Dibiarkan dia terus tersesat. Dia berpaling ke jalan kesesatan, dibiarkan oleh Allah, tidak diberi hidayah. Nuwallihi ma tawalla. Dan ini musibah besar, kawan. Kalau seorang tersesat kok dibiarkan oleh Allah, kemana dia berpaling, dibiarkan tidak diberi hidayah untuk bertobat, ini hukuman yang sangat berat. Kemudian di akhirat, wa nuslihi jahannam. Di akhirat akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, pendalilan dari ayat ini jelas. Yang ini juga istidlal dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekh Albani rahimahullah taala tegaskan di antara ayat pokok tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf adalah ayat ini. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Karena dikaitkannya seseorang mengikuti selain jalannya kaum mukminin dengan apa? Penyelisihan terhadap Rasul, menunjukkan kedua perkara itu mutalaziman, saling apa? Berkaitan, saling berkaitan. Maka seorang yang ingin berjalan di atas jalan Rasul, dia harus mengikuti jalannya kaum mukminin, tidak boleh menyelisihi jalan kaum mukminin. Dan jalan kaum mukminin yang dimaksud, diingat, yaitu jalannya para sahabat dan ijma' mereka. Qala wa fi sahihain an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Dan dalam sahihain dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelah mereka, dan kemudian generasi setelah mereka. Berarti ada berapa generasi, Akbar? 3 generasi. Nah, khairun nasi qarni. Qarni ini berarti apa? Qarnus sahabat, generasi sahabat yang pertama. Tsumma alladzina yalunahum, generasi setelahnya itu generasi tabi'in. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka yaitu generasi atba'ut tabi'in. Dan ini adalah apa? Adalah generasi salaf yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan tentang kebaikan mereka berdasarkan berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. 3 generasi terbaik, sehingga siapa saja ingin baik ya harus mengikuti generasi tersebut. Ini 3 dalil pokok ikhwan tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. Diingat-ingat. Dan adillah fi hadza katsirah, dalil-dalil dalam masalah ini banyak. Naam. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattabi' sabila man anaba ilayya." Ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Nah, kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya munibin, orang-orang yang kembali kepada Allah. Dan kata Ibnul Qayyim, kullun minas sahabati munibun ilallah fayajibu ittiba'a sabilah. Fayajibu ittiba'u sabilih. Fayajibu ittiba'u sabilihi wa aqwalihi wa i'tiqadatihi. Baik. Saya ulangi, koma titiknya kurang tepat di sini. Perhatikan, ketika menyebutkan ayat ini, wattabi' sabila man anaba ilayya, Ibnul Qayyim mengatakan wa kullun minas sahabati munibun ilallah. Sampai di sini di koma. Semua sahabat itu adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Nah, dibangun dari hal ini, kata beliau, fayajibu ittiba'u sabili.
sehingga wajib untuk mengikuti jalan para sahabat. Di sini koma. Kemudian jumlah baru wa aqwaluhu wa i'tiqadatuhu min akbari sabilih. Perkataan-perkataan para sahabat dan keyakinan-keyakinan para sahabat adalah sebesar-besar jalan yang mereka tempuh. Maka berarti kita wajib mengikuti sahabat dalam pendapat-pendapat mereka, dalam berakidah, dalam beribadah. Ya. Sekarang apa dalil bahwasanya para sahabat itu adalah orang-orang yang kembali kepada Allah? Nah, Allah Subhanahu wa taala telah berikan hidayah kepada mereka. Wa dalilu ala annahum munibun ila Allah anna Allah taala qad hadahum. Dalil bahwasanya para sahabat itu adalah orang-orang yang kembali kepada Allah, yaitu bahwa Allah telah memberikan hidayah kepada mereka. Ya. Dan Allah telah berfirman wa qad qala wa yahdi ilaihi may yunib. Wa yahdi ilaihi may yunib. Allah akan memberikan hidayah siapa saja yang kembali kepadanya. Dan para sahabat jelas mendapatkan hidayah. Paham? Para sahabat jelas mendapatkan hidayah. Makanya berarti menunjukkan bahwasanya para sahabat itu orang-orang yang kembali kepada Allah. Dan tatkala mereka adalah orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah, kita wajib mengikuti jalan mereka. Ini Masya Allah istidlal yang sangat bagus disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Naam, dalam I'lam al-Muwaqqi'in. Berarti kita selesai ya kawan dari 4 kaidah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, diingat kaidah yang pertama apa? Indah apa Sukainah? Nah, yang pertama, nama sifatullah ta'ala sifatun ulia, atau sifatullah ta'ala kulluha ulia. Semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya sifat ketinggian, sifat kesempurnaan, sifat pujian. Dalilnya walillahil matsalul a'la. Kaidah yang kedua apa? Wais. Nah, sifat Allah terbagi jadi 2, yaitu sifat tsubutiyah dan sifat salbiyah. Ini kaidah kedua. Dihafal lafadznya, sifatullah tanqasimu ila qismain tsubutiyatin wa salbiyatin. Kemudian kaidah yang ketiga apa Wafa? As-sifatu tsubutiyah tanqasimu ila qismain dzatiyah wa fi'liyah. Apa maknanya indah Ali? Kaidah ketiga. Nah, sifat-sifat tsubutiyah itu terbagi jadi 2, yaitu sifat dzatiyah dan fi'liyah. Kemudian diingat perincian pembagiannya lagi. Kaidah yang keempat. Kaidah yang keempat indah Habib. Nah, semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala diarahkan padanya 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah sifat itu sifat hakiki? Yang kedua, apakah boleh dibagaimanakan? Yang ketiga, apakah sifat itu menyerupai sifat para makhluk? Ya kan? Ini diingat juga, ini penting. Ketika kita menerangkan suatu sifat kepada manusia, apalagi awamun nas,
Tiga hal ini harus antum betul-betul tekankan. Setiap menerangkan suatu sifat, apalagi sifat khabariyah. Naam, sifat dzatiyah khabariyah ini yang paling rentan orang-orang akan salah paham. Bisa-bisa antum dituduh dengan tuduhan-tuduhan batil. Nah, maka harus ditegaskan ketika menjelaskan sifat itu, tegaskan bahwasanya sifat ini sifat hakiki, sifat ini tidak boleh kita bagaimanakan, kemudian tidak boleh kita samakan dengan sifat para makhluk. Kemudian kaidah yang keempat yang baru saja kita ambil, apa itu? Abdullah Tiyau. Baik. Kaidah yang keempat yaitu kaidah tentang bagaimana kita membantah Mu'attilah, yaitu dengan tiga bantahan secara umum. Kita katakan keyakinan mereka menyelisih zahir nas, keyakinan mereka menyelisih jalan para salaf, dan keyakinan mereka tidak dibangun di atas dalil yang sahih. Ini tiga jawaban umum ikhwan untuk semua Mu'attilah muharrifah. Kemudian terkadang bagi masing-masing sifat ada tambahan jawaban yang lain secara khusus. Baik. Barakallahu fikum. Berarti kita dengan ini selesai dari kaidah-kaidah pendahuluan yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Diingat kembali ikhwan, pertemuan yang akan datang kita ulas dari awal. Kaidah pertama tentang dalil Al-Quran dan Sunnah, kaidah kedua tentang asma, dan kaidah ketiga tentang sifat-sifat. Kaidah terkait dalil Syekh cuma menyebutkan satu. Kemudian dalil kaidah tentang asma ada berapa? Fatih? 4. Kemudian kaidah tentang sifat juga disebutkan 4. Itu diingat-ingat. Nah, sebelum kita masuk pada inti kitab, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada inti dari perkataan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam Lum'atul I'tiqad beliau. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka